Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas materi tentang cara pembuatan dan penerapan koloid. Sebelum masuk ke materinya, ada dua gambar kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah gambar. Kalian tahu nggak ini? Ini gambar apa? Ya, benar sekali itu gambar susu. Lalu kenapa dengan susu? Apa hubungannya dengan koloid? Perhatikan gambar 2. Pasti kalian tahu ini apa? Ya, betul sekali itu agar-agar. Lalu kenapa dengan agar-agar? Apa hubungannya dengan koloid? Untuk menjawab semua pertanyaan, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi materi yang pertama itu adalah cara pembuatan koloid. Nah, cara pembuatan koloid sendiri ini dibagi menjadi dua, ada cara kondensasi dan ada cara dispersi. Kita masuk cara kondensasi. Nah, jadi cara kondensasi ini partikel larutan sejati, molekul atau air, ion ini akan bergabung membentuk partikel koloid. Nah, yang pertama ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini adalah reaksi yang terjadi antara garam dengan air. Contohnya, reaksi pemburukan Sol FeOH3. Yang kedua ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini terjadi antara dua senyawa yang saling tukar-menukar pasangan. Contohnya ada pembuatan Sol AgCl, pembuatan belerang. Yang ketiga ada reaksi redoks. Nah, reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi, contohnya pembuatan sol emas. Dan yang terakhir ada penggantian pelarut, contohnya pada pembuatan sol belerang. Nah, yang pertama yaitu belerang dilarutkan ke dalam alkohol hingga diperoleh larutan jenuhnya. Larutan tersebut selanjutnya diteteskan ke dalam air hingga diperoleh sol belerang. Nah, yang kedua ada cara dispersi. Nah, pada cara ini partikel koloid diperoleh dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel yang berukuran koloid. Yang pertama ada cara mekanik. Nah, pembuatan cara mekanik ini dengan cara menggerus atau menghaluskan partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel halus. Selanjutnya, didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Nah, contohnya yaitu sol belerang yang dapat dibuat dengan cara mengerus serbuk belerang bersama dengan zat inert, kemudian mencampur serbuk halus dengan air. Yang kedua adalah cara peptisasi. Nah, cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah. Contohnya ada agar-agar yang dipeptisasi dengan air. Ada endapan NaS yang dipeptisasi oleh H2S. Yang ketiga adalah cara busur Bredig. Nah, pada cara ini pembuatan koloid dengan loncatan bunga api listrik. Yang kedua, kita akan membahas tentang penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sistem koloid ini digunakan dalam berbagai bidang industri. Ada industri, ada bidang makanan, ada bidang farmasi, dan ada bidang kosmetik. Kita akan membahas yang pertama yaitu bidang industri. Contohnya ada pada bidang industri yaitu karet. Nah, contoh kalau di bidang industri adalah getah karetnya. Getah karet itu merupakan koloid tipe Sol yaitu yang dispersi koloid fase padat dalam cairan. Nah, karet ini diperoleh dengan cara mengkoagulasikan getah karet dengan asam formiat atau asam asetat. Lalu, karet akan menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya. Gumpalan karet itu selanjutnya digiling dan dicuci lalu diproses lebih lanjut menjadi lembaran yang disebut dengan kertas. Yang kedua adalah cat. Merupakan koloid tipe Sol cair. Dalam pembuatan cat, partikel padat didispersikan dalam suatu pelarut yang berwujud cair. Nah, dalam pembuatan cat ini pasti ada bahan pewarna. Nah, dalam bahan pewarna dalam cat ini dapat pudar oleh cuaca panas. Oleh karena itu, di dalam cat perlu ditambah zat pelindung. Nah, zat pelindung ini berfungsi untuk melindungi bahan pewarna dari atau bahan padat lain yang akan menempel pada bahan yang akan dicat. Nah, selanjutnya ada pemutihan gula. Nah, gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan. Gula yang dilarutkan ke dalam air
dan dialirkan melalui sistem koloid tanah di atom atau karbon. Nah, partikel koloid tersebut akan mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula menjadi berwarna putih. Yang keempat ada pengolahan asap pabrik yang mengandung zat-zat pengotor berupa partikel yang bermuatan. Selanjutnya ada pewarnaan kain dengan cara pencelupan. Yang terakhir adalah penjernihan air yang mengandung partikel koloid yang bermuatan negatif. Nah, air dari PDAM itu mengandung partikel-partikel yang bermuatan negatif. Partikel koloid tersebut dapat dipisahkan dengan penambahan tawas. Nah, selanjutnya yaitu bidang makanan. Susu dan santan itu adalah merupakan sistem koloid di bidang makanan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Selanjutnya yaitu dalam bidang farmasi. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan untuk mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Nah, norit ini terbuat dari karbon aktif yang membentuk sistem koloid di dalam pencernaan. Nah, koloid yang terbentuk akan mengabsorpsi gas atau zat racun sehingga konsentrasinya berkurang. Yang terakhir ada bidang kosmetik. Hampir 90% ini dibuat dalam bentuk koloid. Nah, ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, mengandung 2 jenis bahan yang tidak saling melarutkan, mudah menyerap, berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Nah, beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik itu sebagai berikut. Yang pertama adalah sol padat, contohnya ada lipstick, pensil alis. Yang kedua adalah sol cair, contohnya ada cat kuku, masker, maskara. Selanjutnya ada emulsi, contohnya pembersih muka, ada aerosol cair, contohnya hairspray, parfum semprot, penyegar mulut. Selanjutnya ada buih, contohnya sabun cukur, dan terakhir ada dalam bentuk gel, contohnya minyak rambut dan deodoran. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.